Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Saya harapkan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arpan dalam channel diskusi pendidikan ya. Kali ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman beberapa waktu lalu ya. Pertanyaannya begini ya teman-teman, kenapa sih seseorang yang tulus itu jarang dihargai ya? Sementara yang nyakitin ya itu sering ya dihargai, atau yang nyakitin terkadang lebih dihargai ya. Mungkin teman-teman yang lagi galau ya, mungkin pada teman-teman yang lagi suka sama seseorang atau mengagumi seseorang, tidak ada salahnya ya teman-teman berusaha untuk membuktikan kalau teman-teman itu tulus sama seseorang itu. Teman-teman tuh berjuang sama seseorang yang teman-teman anggap atau yang teman-teman kagumi atau teman-teman sukai ya, itu tidak masalah ya teman-teman, normal ya. Tetapi jangan terlalu gimana ya teman-teman, ketika kita mengagumi seseorang maka kagumilah sewajarnya saja ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengagumi dengan hal yang luar biasa atau teman-teman mengagumi dengan yang dengan hal yang berlebihan, maka teman-teman akan merasakan kesakitan yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman ya, ketika kita mencintai manusia, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka teman-teman mencintai Tuhan dulu ya, atau mencintai diri teman-teman dulu ya. Boleh saja berjuang tulus, boleh saja teman-teman melakukan ketulusan atau perjuangan yang memang sewajarnya teman-teman lakukan, karena teman-teman ingin membuktikan kepada seseorang yang teman-teman suka atau seseorang yang teman-teman kagumi. Tapi harusnya ada caranya, ada bagaimana teman-teman agar tidak terlalu sakit nantinya ya. Jadi sebelum saya membahas ini, ada baiknya di like dan subscribe dulu ya YouTube saya di Muhammad Arpan ya. Jangan lupa juga di aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya ya. Dan jangan lupa juga ya di follow IG saya, yaitu Petualang 16 ya. Adapun kalau teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi atau ingin curhat atau ingin cerita, boleh di kolom komentar YouTube atau langsung saja di kolom DM di IG saya ya. Jangan lupa juga ya follow ya, banyak-banyak ya, di share juga ya, agar saya tetap bersemangat dalam melakukan ocehan saya ya. Saya harapkan teman-teman tidak bosan ya dengan ocehan saya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ketika teman-teman tulus, boleh saja ya teman-teman, tetapi ada yang teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman mengagumi seseorang, ketika teman-teman mencintai seseorang, mungkin teman-teman melakukan hal yang sangat tulus sekali ya, sangat murni sekali dari hati teman-teman. Tetapi kadang orang yang kita perjuangkan, orang yang kita perjuangkan dengan tulus atau dengan ketulusan, terkadang tidak menghargai kita sedikit pun sama sekali ya. Maka teman-teman harus lakukan ini ya. Memang ketulusan itu terkadang memang menempati peringkat pertama sebagai sifat disukai oleh orang ya. Jadi tulus itu memang baik ya teman-teman, tapi teman-teman juga harus melakukan ketulusan membuat orang lain merasa aman ya. Memang dengan ketulusan teman-teman, mungkin teman-teman berharap seseorang yang teman-teman kagumi atau seorang yang lo kagumi itu bisa respon baik dengan teman-teman ya. Pada akhirnya ketulusan kita itu jarang dihargai ya, sehingga kita sakit ya. Dan oleh karena itu kita perlu gini ya, orang yang tulus akan selalu mengatakan kebenaran ya. Jadi orang tulus itu sering mengatakan kebenaran, tetapi terkadang kebenaran kita itu tidak dihiraukan atau tidak didengarkan oleh seseorang yang kita kagumi atau kita cintai itu ya teman-teman ya. Tentu akan lebih baik, ideal ketika ketulusan itu yang selembut merpati ya,
itu diimbangi dengan kecerdikan seekor ular. Dengan begitu ketulusan tidak menjadi keluguan ya, yang bisa merugikan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman tulus dengan seseorang, maka teman-teman itu harus jangan lugu ya. Ketika teman-teman, boleh saja teman-teman tulus, misalnya teman-teman melakukan sesuatu kepada orang yang teman-teman kagumi, tapi teman-teman juga harus punya senjata agar supaya ketika teman-teman dikecewakan, ketika dengan teman-teman disakitin, maka teman-teman tidak ada ibaratnya itu penangkisnya lah, penangkalnya, agar hati teman-teman tidak terlalu sakit ya. Jadi kita jangan terlalu tulus dengan seseorang, karena ketulusan kita itu belum tentu dihargai oleh seseorang. Kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk menerima ketulusan kita, karena hati kita dan yang terkadang hati kita dengan hati orang yang kita kagumi itu berbeda. Kadang kita tulus dengan seseorang yang kita kagumi, tapi orang yang kita kagumi terkadang mengagumi orang lain gitu. Itu loh susahnya begitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman harus rendah hati ya. Rendah hati artinya apa? Beda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan. Kerendahan hati justru mengungkapkan kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap rendah hati. Ya seperti padi yang semakin bersih semakin merunduk. Orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang di atasnya merasa oke, dan membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ketulusan teman-teman tidak dihargai, maka teman-teman harus harus bisa menghargai seseorang ya teman, seseorang yang lo kagumi ya. Jadi ketika teman-teman berusaha memperjuangkan atau melakukan sesuatu buat orang yang teman-teman kagumi, tapi orang yang teman-teman kagumi itu tidak menghargai lo sama sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menghargai bahwa kita pantas ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita ketulusan kita tidak dihargai ya, kita punya kesetiaan. Artinya apa? Kesetiaan sudah menjadi barang langka dan sangat tinggi harganya. Jadi ketika teman-teman atau ketika teman-teman melakukan ketulusan seseorang, maka kita harus setia dengan satu. Misalnya teman-teman melakukan ketulusan dengan yang teman kagumi, maka teman-teman harus setia dan harus membuktikan bahwa teman-teman itu memang benar-benar tulus sama dia, atau tulus sama yang teman atau lo kagumi gitu ya. Orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban dan tidak suka berkhianat. Maka orang yang setia itu dia tulus ya, rela berkorban ya. Kalau teman-teman mungkin lagi mengagumi seseorang, maka teman-teman pasti rela berkorban apapun itu ya. Dan teman-teman tidak akan berkhianat ya pada seseorang yang teman-teman kagumi, begitulah ya. Kemudian ketika kita tulus kemudian tidak dihargai, kemudian kenapa sih yang tidak tulus itu selalu dihargai, sementara yang tulus itu selalu tersakiti ya? Maka kita sewajarnya berpikir positif ya. Artinya apa? Orang yang berpikir positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain, lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusan, lebih suka mencari solusi daripada frustasi, lebih suka memuji daripada mengancam dan lain sebagainya ya. Jadi ketika teman-teman ketulusan teman-teman dihargai, jangan bersedih hati, maka teman-teman harus punya berpikir positif bahwasanya siapa sih diri kita ini, apa sih kelebihan kita ini. Maka teman-teman harus berpikir positif ketika seseorang yang teman-teman kagumi atau seseorang yang lo kagumi itu tidak menghargai ketulusan lo, bahkan dia lebih menghargai orang yang tidak tulus sama dia ya. Artinya teman-teman harus berpikir positif. Mungkin
seseorang yang teman-teman kagumi mungkin yang lo kagumi mungkin tidak mengagumi diri lo, atau orang yang lo suka kadang-kadang tidak menyukai kita, maka kita berpikir positif. Mungkin terlalu banyak kekurangan yang ada pada diri kita sehingga kita harus memperbaiki diri kita. Apa sih kekurangan kita? Tapi dalam artian kita berpikir positif. Jangan ketika kita ketulusan kita tidak dihargai, maka kita lakukan berpikir positif ya. Jangan kita frustasi. Jadi kita harus memperbaiki diri. Apa sih kekurangan kita, apa sih selayaknya ya. Jadi tidak terkadang kan ketika kita tulus maka kita disakitin, maka banyak orang yang tidak berpikir positif, maka apa sih sehingga menghasilkan frustasi ya. Jadi ketika teman-teman tidak dihargai, maka berpikirnya saja positif ya, bahwasanya perasaan itu tidak bisa dipaksakan ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman harus punya sikap atau sifat tanggung jawab ya. Artinya orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani melakukannya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan ya. Jadi gini ya. Artinya ketika teman-teman tulus sama seseorang kemudian gagal, jadi kemudian teman-teman disakitin, jadi teman-teman tidak menyalahkan seseorang untuk menjadi kambing hitam di antara sakit yang teman-teman rasakan ya. Bahkan kalau dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman tidak dihargai atau ketulusan teman-teman tidak dihargai, maka pasti ya teman-teman merasakan sakit hati yang luar biasa. Tetapi dengan bertanggung jawab ya, kita sadar ya bahwa kita tidak menyalahkan siapapun, karena ini memang kesalahan dari kita. Kenapa sih kita bisa mengagumi dia padahal dia tidak mengagumi kita sama sekali gitu ya teman-teman ya. Kita harus berani bertanggung jawab atas apapun yang kita rasakan, walaupun kita sakit, walaupun kita merasakan sebuah kekecewaan yang luar biasa ketika kita mengagumi seorang yang kita harapan bisa bersama kita, tetapi orang yang kita kagumi itu sama sekali tidak menghargai kita, maka kita harus siap bertanggung jawab apapun yang kita rasakan meskipun sakit ya. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun, karena memang ini salah kita. Kenapa kita bisa mengagumi dia, atau kenapa kita bisa menyimpan perasaan, atau kenapa kita melakukan ketulusan, maka kita harus berani bertanggung jawab. Kita yang berani melakukan sebuah pengorbanan, maka kita akan berani bertanggung jawab ketika kita sakiti gitu ya teman-teman ya. Kemudian tanggung jawab itu tentu berat ya teman-teman ya, ketika kita tidak dihargai dengan orang yang kita kagumi ya. Kita harus ikhlas bukan berarti kita membenci dia, tetapi ikhlas dalam artian bahwasanya kita bukan terbaik untuk dia ya, bahwasanya kita harus siap siap bertanggung jawab dalam memikul beban yang kita rasakan, walaupun yang kita rasakan adalah sebuah kesakitan, tapi kita harus siap. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab kita. Ketika kita mencintai seseorang, pasti akan ada suatu hati yang sakit ya, pasti ya, walaupun jadi intinya begitu ya, tanggung jawab. Ketika kita tidak dihargai sama sekali sama seseorang ya, maka kita akan bertanggung jawab dengan hati kita ya. Kita harus sanggup melakukan ini karena kita yang melakukan, kita yang memiliki rasa atau memiliki kekaguman bersama dia. Tapi kita harus, ketika kita tidak dihargai ketulusan kita, perjuangan kita, ya kita harus siap untuk bertanggung jawab bahwasanya diri kita harus siap untuk melakukan sebuah sakit. Kita harus tetap tanggung jawab dengan diri kita, karena diri kita adalah sebuah gak salah sih sebenarnya. Tanggung jawab untuk tetap tetap kuat, tanggung jawab untuk tetap memikul beban, tanggung jawab
untuk tetap berdiri ke hari ini ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya untuk melakukan tanggung jawab. Itu masih banyak jalan lain yang harus teman-teman lakukan. Mungkin teman-teman bisa mencari seseorang yang juga menghargai ketulusan teman-teman. Maka teman-teman harus melupakan seseorang yang tidak menghargai ketulusan teman-teman sedikit pun ya. Ketika itu teman-teman lakukan, maka teman-teman akan merasakan pikiran yang memang cinta teman-teman itu pada seorang yang teman-teman kagumi itu adalah tulus. Jadi ketika kita tulus itu adalah ketika kita melihat seorang yang kita sayangi atau seorang yang kita kagumi itu bahagia dengan orang lain, maka itulah ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita artinya tanggung jawab mengikhlaskan seorang yang kita punya untuk bahagia bersama orang lain ya. Nah gitu ya teman-teman, walaupun itu berat ya. Nah kemudian teman-teman harus tetap punya keceriaan atau tetap ceria ya. Jadi ketika teman-teman itu ketulusannya tidak dihargai atau bahkan teman-teman disakiti, perjuangan teman-teman harusnya teman-teman atau harusnya lo bahagia, harusnya lo tersenyum dengan apa yang lo perjuangin bersama seorang lo kagumi. Ternyata orang yang lo kagumin itu sama sekali tidak menghargai kamu atau tidak mengagumi kamu ya, sehingga kamu banyak orang yang tidak ceria, banyak orang yang prestasi, banyak orang yang murung. Maka yang harus teman-teman lakukan tidak boleh seperti itu. Maka teman-teman harus punya keceriaan, harus teman-temannya orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kegembiraan walaupun hatinya sakit ya. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain ya. Walaupun mungkin teman-teman ada yang hatinya mungkin lagi ditinggal oleh seseorang yang atau seseorang yang teman-teman kagumi, atau seseorang yang telah bersama teman-teman lama, sudah sekian lama, tetapi akhirnya teman-teman merasakan kecewaan. Maka disitulah teman-teman harus mempunyai keceriaan. Artinya apa? Teman-teman harus punya sifat ceria atau sifat yang berusaha ya, walaupun teman-teman itu punya hati yang rapuh, tapi jangan kita perlihatkan kepada orang lain bahwa kita itu rapuh, bahwa kita itu kecewa. Kita akan harus memperlihatkan bahwasanya kita itu bisa menjadi diri kita sendiri ya. Kita punya potensi untuk menghibur atau memberi semangat orang lain, karena sebuah kesakitan adalah artinya sebuah kesakitan itu sebuah pembelajaran ya teman-teman, pembelajaran bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita menjadi apa ya, menjadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan tadi ya. Kadang-kadang ketulusan kita tidak dihargai, kadang-kadang pengorbanan kita dianggap sepele. Maka banyak hal yang kita dapatkan. Artinya apa? Banyak yang kita dapatkan dari tanggung jawab, dari sebuah kekuatan, bahkan keceriaan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ketika teman-teman tidak dihargai ya, maka teman-teman harus ceria. Walaupun kita pasti ya akan merasakan sebuah kesakitan yang sangat luar biasa ketika maka kita menjadi diri kita sendiri. Kita tertawa, apa yang bisa kita tertawakan ya kita tertawa. Maka apa yang kita happy, apapun itu, menjadi anak kecil misalnya, apapun itu yang membuat kita menjadi diri kita sendiri, menjadi kuat, maka lakukanlah ya teman-temannya. Maka keceriaan ini adalah suatu artinya suatu penangkal dari sebuah ketulusan yang tidak dihargai sama sekali ya teman-temannya. Oke, selanjutnya apalagi ya, percaya diri. Mungkin teman-teman selama ini setelah ketulusan teman-teman tidak dihargai, maka pasti teman-teman punya mental yang down ya teman-teman. Apa sih saya ini, siapa sih, apa pantas saya bersama dia, apa pantas, apa benar, apa pantas saya suka, apa ini. Pokoknya banyak hal-hal yang
teman-teman rasakan. Maka teman-teman nggak boleh seperti itu. Harusnya teman-teman setelah teman-teman dikecewakan, teman-teman disakiti atau tersakiti atau apalah itu ya, maka teman-teman harus punya kepercayaan diri ya. Rasa percaya diri itu memungkinkan seorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Maka ketika teman-teman punya kepercayaan diri, maka kesakitan dari ketulusan yang teman lakukan kepada seorang yang teman kagumi itu akan menjadikan atau menetralisir hati kita agar tidak terlalu rapuh. Hati kita ini tidak terlalu rapuh, sehingga kita mampu kuat, sehingga kita mampu bangkit. Artinya apa? Kita menghargai diri kita ya. Kita menghargai diri kita, kita percaya bahwasanya kita mampu, pasti kita mendapatkan hal yang lebih baik daripada dia. Misalnya kita juga menghargai orang lain, artinya kita menghargai dia bahwa dia tidak bisa atau dia tidak mengagumi kita ya, tidak sama. Walaupun kita mengagumi dia ya, dan kita harus menghargai apa perasaan dia ya. Ya mungkin teman-teman pasti teman-teman punya setelah teman-teman tulus, kemudian ketulusan teman-teman tidak ada, pasti kepercayaan diri teman-teman hilang ya. Jadi jangan lagi buat teman-teman yang menonton channel saya atau menonton diskusi saya, mungkin teman-teman harus meningkatkan kepercayaan diri teman-teman ya, jangan down ya. Banyak kan teman-teman tuh setelah ketulusan teman-teman atau setelah teman-teman disakiti itu kepercayaan dirinya hilang. Makanya buat teman-teman saya yang mungkin sering disakiti ya, harusnya tingkatkan kepercayaan diri teman-teman ya. Saya yakin kok urusan teman-teman pasti akan dihargai dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menghargai urusan teman. Saya yakin itu ya. Kemudian kita menjadi diri kita sendiri ya, jangan menjadi orang lain apapun itu. Walaupun kita walaupun kesakitan yang luar biasa yang kita alami, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus punya percaya diri bahwa kita kuat. Kemarin kita berjalannya hidup tuh bukan tentang cinta saja ya teman-teman ya. Banyak hal yang harus kita lakukan tentang kebermanfaatan diri ya. Banyak yang harus kita lakukan ya. Teman-teman memperbaiki teman-teman atau apalah ya, banyak ya teman-teman lakukan dengan kepercayaan diri teman-teman, atau teman-teman yang lagi mungkin tingkatkan semangat kerja teman-teman, atau tingkatkan pendidikan teman-teman, atau tingkatkan apa yang membuat teman-teman tuh menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi nggak usah hilang kepercayaan diri teman-teman ya, maka teman-teman akan menjadi lebih baik. Kalau teman-teman pasti yakin lah ya, pasti teman-teman akan menemukan seseorang yang tepat dari ketulusan teman-teman atau ketulusan lo yang lo lakuin itu ya. Kemudian kebebasan jiwa ya. Nah, orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan. Jadi ketika ketulusan teman-teman tidak dihargai, maka teman-teman harus memiliki kebesaran jiwa ya. Artinya apa? Kebesaran jiwa, orang yang berjiwa itu membiasakan dirinya tidak dikuasai rasa benci ya. Ketika ketulusan teman-teman tidak dihargai, mungkin ada sebagian orang merasa dia benci pada dirinya atau benci kepada orang-orang yang dia kagumi ya, sehingga menjadikan permusuhan ya. Ketika menghadapi masa-masa sukar, tetap tegar ya. Jadi tidak boleh ya, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan. Walaupun bagaimana ya, dia tidak akan membiarkan hanyut dalam kesedihan, walaupun hatinya tercabik, hatinya rapuh, hatinya terpatahkan oleh sesuatu yang mengecewakan. Dia tidak akan putus asa ya, dia tidak akan hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan gitu ya. Jadi seseorang yang kuat, seseorang yang itu adalah harus memiliki kebesaran jiwa. Artinya kebesaran jiwa itu adalah menghargai bahwasanya dia tidak layak untuk kita ya. Bahwasanya orang yang kita kagumi itu bahwasanya bukan tidak layak, bukan untuk kita ya. Tuhan itu Tuhan lebih tahu ya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempunyai kebesaran jiwa ya.
Kemudian kebesaran jiwa itu ya teman-temannya dibangun lewat berbagai tempat atau ujian yang membuat teman-teman belajar mengalah ya untuk akhir mencapai titik ikhlas. Jadi teman-teman tuh ketika teman-teman memiliki kebesaran jiwa, maka teman-teman akan memiliki sifat ikhlas ya. Jadi ketika teman-teman sudah berusaha melakukan perjuangan tulus kepada seseorang yang lo kagumi misalnya, dan akhirnya teman-teman jika teman-teman memiliki kebesaran jiwa, maka teman-teman akan sadar bahwasanya teman-teman akan ikhlas ketika dia bukan untuk kita atau dia tidak bersama kita. Ya, seperti yang saya sebelum tadi, ketika kita tulus itu sebenarnya ketika kita ikhlas ya. Ketika kita ikhlas melihat seseorang yang kita kagumi itu bersama orang lain atau bahagia bersama orang lain. Itu adalah suatu kebesaran jiwa yang akhirnya pada suatu keikhlasan yang luar biasa. Maka teman-teman akan memiliki hati yang ikhlas atau hati yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kebesaran seseorang terletak pada kejujuran dan kerendahan hati. Jadi orang itu kejujurannya ya, kerendahan hatinya. Rendahan hati itu apa? Ikhlas. Itu tadi ya. Jadi kalau kita rendah hati ketika kita disakiti, ya sudahlah. Ini bukan berarti dia bukan untuk kita, ya sudahlah. Maka kita ikhlas ya, ikhlas atau ikhlas mengalah ya. Mengalah, artinya mengalah bukan berarti kalah ya, tapi memang kita harus mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita akan belajar biasa saja, mungkin lebih baik seperti ini gitu kan. Mungkin teman-teman ketika itu teman-teman banyak belajar tentang kesakitan ya. Mungkin sebuah kesakitan itu memang sungguh luar biasa ya, kesakitan apapun itu. Maka ketika teman-teman membaca sebuah kata-kata dari tulisan saya yang saya tulis di IG petualang, maka teman-teman akan banyak kata-kata dari saya menginspirasi. Kenapa? Karena 60% saya tulis di IG saya itu adalah sebuah motivasi pengalaman saya ketika saya melakukan hal-hal tentang sakit ya. Jadi teman-teman banyak hal yang teman-teman lakukan ya. Padahal artinya apa ya? Ketika sakit, ketika ketulusan teman-teman tidak dihargai, ketika teman-teman merasakan kesakitan yang luar biasa, maka teman-teman akan belajar banyak hal dari itu. Saya yakin itu, dan teman-teman akan menghargai sekali seorang yang berjuang dengan teman-teman, atau seseorang yang berjuang sama lu, atau lu sangat menghargai sekali seorang yang menghargai perjuangan lu. Atau artinya begini ya, ketika kita telah banyak merasakan sakit, artinya ketika kita telah banyak belajar tentang rasa sakit, maka kita akan menghargai suatu proses yang sangat menggembirakan hati. Kita akan ikhlas dan kita belajar menghargai perasaan orang lain. Pokoknya banyak sih yang teman-teman dapatkan dari sebuah kesakitan itu. Jadi jangan membenci sebuah kesakitan ya teman-teman. Artinya apa? Kesakitan itu adalah sebuah pembelajaran yang berharga, yang artinya membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih kuat. Itulah sebuah kesakitan atau sebuah ketulusan yang tidak pernah dihargai sama sekali oleh seorang yang teman-teman kagumi ya. Nah, kemudian teman-teman harus mempunyai sifat easygoing ya. Orang yang easygoing itu menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masalah lalu dan tidak mau khawatir dengan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrol. Jadi teman-teman harus punya, setelah teman-teman dikecewakan, setelah teman-teman disakiti dari sebuah pengharapan yang teman-teman tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, maka teman-teman harus punya sifat ini ya. Jadi teman-teman tidak suka membesar-besarkan masalah kecil. Jadi teman-teman harus menjadi lebih enjoy lagi hal-hal yang ini ya. Teman-teman akan memperbaiki diri teman-teman, bahwasanya teman-teman tuh tidak suka mengungkit masa lalu ya, tidak mau khawatir dengan masa depan. Jadi jalanin saja ya teman-teman hari ini tentang kesakitan ini, sudahlah tentang
ketulusan teman-teman yang tidak dihargai oleh seorang yang teman-teman kagumi, ya sudahlah, kita akan menjadikan diri kita apa adanya ya. Jangan pusing dan jangan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrol teman-teman. Ya begitu ya teman-teman ya. Artinya begitu, kita enjoy saja ya, kita enjoy. Kita bertemu sama siapapun ya, walaupun dan kita banyak belajar tentang hal ini ya teman-teman ya, tentang kesakitan tadi ya, kita biasa saja lah, kita punya sahabat yang tidak perlu maksudnya kalau kita punya sahabat itu tidak perlu banyak sahabat ya, 1-2 cukup lah ya, karena yang penting mampu menghargai kita, mampu menghargai perasaan kita, itu yang terbaik menurut saya buat teman-teman ya. Kemudian hidup seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup itu di tepi jalan, dan ketika dilempari orang dengan batu tetap dibalas dengan buah ya. Jadi teman-teman, jadilah hidup itu seperti pohon ya teman-teman. Ketika teman-teman sakit dilempar batu, maka teman-teman tetap menghasilkan buah yang nikmat untuk seorang yang menyakiti teman-teman. Jadi ketika teman-teman disakiti oleh orang, maka jangan membalas sebuah kesakitan, maka balaslah. Saya ibaratkan tadi, hidup itu seperti pohon kayu yang buahnya itu manis ya. Ketika seseorang melempari buahnya, maka kita balas dengan buah yang manis itu ya. Artinya apa? Ketika kita disakiti ya, kita ketulusan kita dihargai, ya sudah ya. Artinya pasti ada jalan terbaik untuk segala sesuatu yang pernah teman-teman rasakan ya. Nah, kemudian teman-teman harus punya sifat empati ketika teman-teman tidak dihargai oleh atau ketulusan teman-teman tidak dihargai oleh seseorang ya, teman-teman kagumi, maka teman-teman harus punya sifat empati ada sifat yang sangat mengagumkan. Teman-teman harus punya orang yang berempati, bukan saja pendengar yang baik tapi juga bisa empati kepada posisi orang lain. Jadi ketika teman-teman disakiti, teman-teman akan menjadi seorang yang empati atau seorang yang sangat mengagumkan. Kenapa? Karena teman-teman sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dari sebuah kesakitan atau dari sebuah perjuangan teman-teman yang tidak dihargai oleh seorang yang teman-teman kagumi. Maka teman-teman akan belajar menjadi kuat, belajar menjadi pendengar yang baik buat orang lain, belajar memposisikan diri bagi orang lain, belajar menghargai orang lain, dan belajar, teman-teman banyak belajar tentang apa yang orang lain alami. Maka teman-teman akan lebih memahami, atau teman-teman setidaknya punya motivasi kepada orang lain agar motivasi orang lain yang teman-teman alami ya. Teman-teman pernah mengalami suatu perjuangan atau suatu ketulusan yang tidak dihargai oleh suatu seorang yang tidak mengagumi ketulusan teman-teman di sini, maka teman-teman akan banyak pengalaman yang teman-teman lakukan, bahwasanya hidup itu harus kuat, dan teman-teman akan bisa menguatkan orang lain nantinya ya. Jadi sebuah kesakitan, sebuah pengalaman, meskipun itu sakit, maka akan ada sebuah pelajaran yang berharga, pelajaran yang sangat mengagumkan untuk diri teman-teman, pelajaran yang sangat memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas lagi hidup teman-teman itu. Jadi menjadi kuat lagi, yang mungkin dulunya teman-teman rapuh mungkin 1 bulan 3 bulan teman-teman pernah merasakan kerapuhan yang luar biasa ketika teman-teman pernah mengalami suatu patah, ibaratnya hati itu sudah patah, maka teman-teman akan merasakan kegalauan yang luar biasa ya, kegalauan yang memang hampir teman-teman menimbulkan keputusasaan. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, saya yakin teman-teman akan punya suatu yang sangat inspirasi teman-teman, seperti empati. Maka teman-teman harus punya sifat ini, bertanggung jawab, empati, dan lain-lain sebagainya saya sebutkan sebelumnya tadi. Maka itu yang akan menguatkan teman-teman dan akan menjadikan sebuah pengalaman yang berarti buat orang lain gitu ya teman-teman. Kemudian ketika terjadi konflik, dia selalu memberi jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Maka teman-teman akan menjadi, ketika teman-teman mengalami sebuah kesakitan, maka teman-teman akan menjadi jalan atau menjadi
apa ya, menjadi penenang bagi ketika ada sebuah konflik atau sebuah ada apa ya, ada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Maka teman-teman akan menjadi jalan keluar, atau teman-teman bisa memberi jalan keluar untuk orang lain gitu ya, atau buat teman-teman dekat lo, atau buat sahabat lo ya. Maka kamu punya saran yang terbaik lah buat sahabat-sahabat lo gitu ya. Kemudian tidak suka memaksakan pendapat dan kehendak diri sendiri. Maka ketika teman-teman sudah melakukan banyak kesakitan seperti ketulusan yang tidak pernah dihargai, maka teman-teman akan banyak belajar bahwasanya teman-teman itu tidak suka. Maka lo akan menjadi seorang yang tidak pernah memaksakan pendapat lo. Pasti lo akan mendengarkan pendapat orang lain. Maka kalian akan sangat menghargai pendapat orang lain itu ya. Kemudian dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Jadi apapun pendapat orang lain kita harus, teman-teman akan setelah teman-teman merasakan kesakitan yang luar biasa dari sebuah ketulusan yang tidak dihargai oleh teman atau lo kagumi itu, maka lo akan selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Kenapa? Karena lo tahu bahwa sakitnya, bahwa apa ya, sesuatu yang tidak dihargai itu adalah sakit. Maka kamu akan banyak belajar, lo akan banyak belajar tentang ini, dan lo akan berusaha memahami dan mengerti perasaan orang lain ya. Di ketulusan itu ketika tidak dihargai maka akan sakit. Maka sakit itu akan menghasilkan sebuah kekuatan atau sebuah ilmu atau sebuah wawasan yang akan menjadikan teman-teman itu, menjadi hati teman-teman itu ikhlas ya, tanggung jawab atau empati tadi ya teman-teman ya. Nah, maka teman-teman akan menjadi bisa menjadi wadah bagi sahabat lo atau teman lo untuk menjadi teman cerita lo, mungkin apa ya, atau saudara lo. Maka lo akan menjadi seorang yang banyak tentang banyak pengalaman tentang hidup. Lo akan menjadi orang yang sangat berarti. Lo akan menjadi menghargai pendapat orang lain begitu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya ya, ada sebuah kata-kata, apa laki-laki pernah berpikir begini ya, aku gagal menjadi laki-laki saat wanita aku menangis kenang. Maka setelah teman-teman membaca kenapa sih ketulusan itu kadang tidak pernah dihargai oleh seorang yang kita kagumi. Kadang memang begitulah hidup ya. Kadang kita mengagumi seseorang belum tentu mengagumi kita. Begitu juga sebaliknya ya. Itulah memang hidup ya. Intinya itu kalau bihairullah ya. Kita tidak boleh mencintai siapapun ya, kecuali Tuhan ya. Kita ya mencintai diri kita sendiri ya. Ketika kita mencintai orang lain, maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata ya teman-teman ya, saya belum pernah merasakan kesakitan yang luar biasa kecuali saya mencintai manusia. Artinya apa? Ketika teman-teman terlalu mencintai seseorang atau terlalu mencintai ciptaan sama ciptaan, maka teman-teman akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Ketika teman-teman tulusnya seperti apapun, ketika teman-teman berjuang seperti apapun, maka ketulusan teman-teman tidak akan dihargai, karena memang kita terlalu mengharap pada seseorang yang bukan milik kita ya, seorang yang bukan ditakdirkan untuk kita. Bagaimanapun kita tidak akan pernah mendapatkan seseorang itu. Maka yang kita lakukan adalah biasa-biasa saja, berjuang biasa-biasa saja, mengagumi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kesakitannya luar biasa akan menghampiri kita ketika kita melakukan hal yang luar biasa ya. Ketika kita mengagumi seseorang luar biasa, ketika kita melakukan perjuangan yang tulus luar biasa, maka kita akan merasakan sesuatu yang hasilnya akan menyakitkan ya. Maka jangan mencintai seseorang secara berlebihan. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulan yang teman-teman tanyakan di salah satu DM saya ya, bahwasanya kenapa sih ketulusan itu jarang dihargai, sementara
yang tidak tulus itu sering dihargai. Memang begitu ya teman-teman itu. Tapi orang-orang yang diperjuangkan secara tulus akan menyadari suatu saat nanti ya, akan menyadari bahwa misalnya dia itu pernah menyanyiakan orang atau pernah menyanyiakan ketulusan seseorang. Suatu saat nanti pasti saya yakin dan percaya seorang yang lu kagumin akan apa ya, seorang yang lu berjuangin, seorang yang lu apa ya, susah payah untuk sebuah perjuangan yang tulus. Suatu masa pasti seorang yang lo kagumi akan apa ya, menyesal karena telah menyanyiakan pengorbanan dan perjuangan lo ya. Saya yakin itu ya teman-teman ya, gak usah khawatir, apapun itu pasti saya katakan tadi ya, ketika suatu masa nanti pasti teman-teman lu akan menemukan seseorang yang menghargai tentang ketulusan lu, seseorang yang mengerti bahwasanya lu adalah orang yang baik atau dia adalah orang terbaik buat lu ya. Jadi seorang yang menghargai, jadi carilah ya teman-teman ya, seorang yang menghargai semua kekurangan lu dan memahami semua kelebihan lu. Hidup itu bukan tentang bagaimana hidup itu bukan mencari yang sempurna ya, tapi bagaimana kita menjadi sempurna untuk orang lain dan bagaimana kita melengkapi kekurangan orang lain ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ketulusannya tidak pernah dihargai, saya yakin Anda tetap semangat ya. Jangan pernah kendurkan ketulusan teman-teman untuk mengagumi seseorang, karena itu hal yang baik. Yang tidak baik adalah ketika seorang itu tidak pernah menghargai sebuah pengorbanan dan ketulusan teman-teman ya, gitu ya. Mungkin suatu masa nanti lu akan menemukan seseorang yang menghargai lu tentang kekurangan lu, tentang kelebihan lu. Makanya lu jadilah diri lu sendiri, tetap semangat ya. Pasti Tuhan tahu ya apa yang lo butuhin ya, bukan lo apa yang lo ingin. Nah, memang kadang-kadang pada dasarnya ya wanita itu sering disakitin ya pada dasarnya ya. Tapi padahal laki-laki juga sering disakitin ya. Mungkin kalau bagi laki-laki yang sering nyakitin, mungkin apa laki-laki pernah berpikir begini, aku gagal menjadi laki-laki saat wanita menangis karena aku. Mungkin coba itu ya, mungkin banyak memang definisi, banyak yang mengatakan laki-laki itu adalah memang sering menyakiti hati wanita, tapi tidak semuanya begitu ya teman-teman ya. Bahwasanya wanita juga pernah ada ya sebagian ya, padahal banyak juga ya yang menyakiti hati laki-laki ya. Nggak semuanya tentang laki-laki, wanita juga sama ya. Bahwasanya menyakiti itu bukan tentang pria dan wanita, tetapi tentang bagaimana kita berharap lebih kepada orang lain. Maka saya sebutkan tadi, ketika kita berharap lebih kepada orang lain, mau itu pria mau itu wanita, maka kamu akan merasakan kesakit yang luar biasa ya. Maka jadilah diri lo sendiri ya, nggak usah terlalu berharap sama orang lain gitu ya. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Mungkin sebuah diskusi ini sedikit banyak mengurangi beban-beban pikiran teman-teman, atau sedikit banyak ya, atau sedikit paling tidaknya ya sedikit membuat teman-teman itu berpikir bahwasanya teman-teman harus kuat, teman-teman harus harus punya sifat-sifatnya tadi agar hati teman-teman itu tidak terlalu hancur dalam sebuah harapan ketulusan teman-teman yang teman-teman lakukan pada seseorang atau teman-teman kagum pada seseorang yang lu kagumi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi enjoy aja ya, lakukan yang terbaik ya. Sebelumnya saya mohon maaf ketika apabila penyampaian saya ini kurang berkenan ya, penyampaian saya ini menyakiti banyak orang ya, karena saya adalah manusia yang tak luput dari sebuah kesalahan, kehilapan. Memang saya adalah seorang yang banyak kekurangan dan mungkin
banyak menyakiti hati teman-teman ya. Tapi inilah saya ya, mungkin semakin saya banyak bicara, mungkin semakin tahu lah teman-teman bahwasanya inilah kekurangan saya, ini loh banyak kekurangan saya yang belum teman-teman lakukan ya. Ketika teman-teman mungkin melihat channel saya, diskusi saya, mungkin teman-teman tambah lagi nih, wah ini nggak baik nih, mungkin tambah lagi banyak yang membenci saya ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video saya silahkan like, tapi jika teman-teman tidak suka dengan video saya silahkan unlike ya. Tidak memaksakan dengan itu ya, karena ini adalah sebuah diskusi yang menurut saya ya berarti ya buat saya. Setidaknya saya punya pembelajaran dari hal ini ya, dan juga mungkin saya bisa berbagi buat teman-teman bahwasanya sebuah kesakitan atau sebuah pemikiran seseorang itu berbeda-beda ya. Mungkin bagi saya seperti ini, mungkin bagi saya seperti itu. Artinya apa, di dalam Pancasila juga kita pernah ada ya, jadi pendapat boleh berbeda tapi tidak boleh memaksakan kehendak ya. Boleh kita berargumentasi berbeda tapi tujuannya sama ya. Yang tidak boleh itu ketika kita memaksakan kehendak ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada penyampaian kata saya yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, and happy and bye bye.